Nah, ini kuliah apa ini? Teknopreneurship ya. Ini kuliah teknopreneurship. Iya, Pak. Jadi karena kondisinya seperti ini, jadi kita beberapa kali nanti kelas online. Tapi nggak setiap minggu ya, nggak setiap minggu. Fotonya kan lumayan kalau ini. Jadi kadang saya kasih materi, kemudian kelas online ya. Kurang lebih paling nggak 2 minggu sampai 3 minggu sekali. Ya. 2 minggu sekali lah. Oke. Nah, saya sudah share materi terkait dengan bisnis model ya, bisnis model. Jadi itu yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, bentar saya share screen saya dulu. Sebelum mulai perkuliahan kita berdoa dulu, semoga yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan mendapatkan barokah dari Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, loading. Oke. Slide saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini mungkin ada diskusinya sedikit. Jadi kalau misalnya ada mau ditanyakan atau mau diomongkan di unmute aja, kemudian bisa ngasih pendapatnya. Ini apa ini kira-kira? Gambar apa ini? Ojek. Ojek ya. Ini gambaran ojek ya. Ojek apa ini? Ojek yang lama apa ojek yang baru? Yang konvensional ya. Konvensional ya. Konvensional. Ada ojek ini mulai tahun Yang berapa? lama, Pak. Ojek itu mulai tahun berapa kira-kira? Teman-teman SMA masih sudah ada ojek belum? Masih ada. Sudah ada, Pak. Nah, Sudah ada. SMP jangan-jangan juga masih sudah ada ya? SD Sudah ada. Sudah ada ya. Jadi memang ojek ini kan sudah lama kan ya. Tapi belum selaris sekarang ya. Belum selaris sekarang. Jadi ojek yang kita tahu yang selama ini ada ini sudah lama banget. Jadi bahkan saya SMP pun sudah ada namanya ojek ya, ojek. Bahkan tahun lama dulu ojek itu awalnya adalah sepeda. Nah, sekarang berubah menjadi seperti ini ya. Ini juga ojek kan, sama ojek ya. Yang ditawarkan antara yang produk yang lama dengan produk yang baru adalah sama ya, sama-sama ojek. Tapi konsumennya kira-kira banyakan sekarang apa banyakan yang dulu? Sekarang ya, jauh meningkat ya, jauh meningkat. Padahal yang ditawarkan adalah sama ya. Kira-kira apa penyebabnya? Berubahnya kenapa? Kok yang dulu kok nggak banyak, sekarang kok tiba-tiba jadi banyak, apa penyebabnya? Kalau dulu harus datang ke pangkalannya dulu, Pak. Kalau sekarang Sudah bisa pakai aplikasi. Sekarang tinggal tunggu di rumah. Tinggal nunggu di rumah ya, bisa pakai aplikasi, tinggal nunggu di rumah. Itu apa kira-kira yang berubah itu namanya itu? Apa ya? sistem. Sistemnya model bisnis ya. Ya, model bisnisnya, sistemnya atau model bisnisnya. Itu yang akan kita pelajari ya, yaitu adalah bisnis model. Yang dulunya sebenarnya ini kan sama nih, sama-sama ojek kan? Ya. Ini ojek, ini juga ojek. Yang berbeda adalah bisnis modelnya ya, bisnis model. Terus pertanyaan keluar adalah apa itu bisnis model? Apa bisnis model kira-kira? Siapa yang ngomong? Bagaimana perusahaan membuat nilai selama pengiriman produk? Siapa ini? Yang ngomong siapa ini? Rizky. Oh, Rizky. Bagaimana Perusahaan membuat value atau nilai perusahaan itu sendiri. Oke, pertama adalah bagaimana perusahaan itu membuat value ya, value pada perusahaan itu sendiri. Ada tambahan yang lain? Apa ya? Value benar ya. Jadi value-nya apa? Bedanya value-nya yang di sini sama yang di sini apa? Yang lama sama yang baru apa bedanya value-nya? Ojek yang lama sama ojek yang baru, perbedaan value-nya di mana kira-kira?
mungkin beda income-nya, Pak. Beda income-nya, yang lain. Tadi sudah disebutkan sebenarnya. Perbedaannya apa? Value-nya. Kenapa teman-teman lebih memilih ini daripada ini? Lebih waktunya kan lebih cepat. Lebih cepat, oke. Kemudahan mengakses, Pak. Kemudahan mengakses ya. Yang tadi teman-teman bilang online, terus kemudian langsung dijemput di rumah, nggak perlu ke pangkalan, itu adalah kemudahan mengakses. Itu value yang ditambahkan ya. Bisnis modelnya berubah karena gara-gara value itu ditambahkan. Kemudian selain itu adalah dengan penambahan value itu bagaimana kita mendeliver kepada customer ya, bagaimana kita mendeliver kepada customer kemudian mendapatkan income untuk perusahaan. Itu adalah bisnis model. Nih. A business model describe the rationale of how an organization create, delivers and captures value ya. Jadi bagaimana membuat value, mengantarkan value itu dan menangkap hasil dari value tersebut dalam bidang ekonomi, sosial, cultural dan other konteks. Itu adalah bisnis model ya, bisnis model. Oke. Makanya setiap perusahaan atau kalau kita mau bikin sebuah startup atau bisnis itu harus ada namanya analisis bisnis model. Dulu teman-teman pernah belajar analisis SWOT ya, analisis SWOT. Selain analisis SWOT, SWOT itu analisis atau TOS atau apa itu analisis eksternal dan internal, yaitu analisis kemampuan internal kita itu seperti apa, kekuatan kita apa, kekurangan kita apa, kemudian analisis eksternal, peluang di pasar itu apa, atau tantangannya di pasar itu apa, itu analisis SWOT, lebih ke manajemennya ya. Nah, kalau ini lebih ke bisnisnya, yaitu analisis bisnis model ya. Jadi kita itu setiap punya startup itu harus punya bisnis model ya, bisnis model, value kita apa, kemudian bagaimana kita mendelivernya. Dan itu harus kita dokumentasikan, kemudian itu kita evaluasi. Jadi bisnis model itu dievaluasi berdasar apa? Perkembangan zaman, perubahan tren misalnya, teknologi, perkembangan teknologi dan sebagainya, evolusi industri dan sebagainya. Itu kalau bisnis model kita tetap ya kemungkinan takutnya bisa menurun ya. Target value kita ada yang tidak sampai tidak berkembang lagi kan. Makanya yang dievaluasi biasanya adalah bisnis modelnya. Jadi bisa menjadi versi-versi baru ya, bisa menjadi versi-versi baru. Oke. Ini adalah bisnis model. Tuh. Nah. Oke. Nah, di bisnis model ini bagaimana ya? Ini basicnya ya. Nah, ada salah satu framework ya dalam bisnis model, namanya adalah Canvas Business Model. Ini yang paling banyak dipakai ya. Canvas Business Model ini terdiri dari 9 item, ya, terdiri dari 9 item. Key partners, key activities, kemudian key resources, value proposition, customer relationship, customers, revenue, sama channel dan cost ya, dan ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, ada 9 ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi yang paling penting di sini, nah saya kasih pen ya. Yang paling penting di sini adalah value-nya di sini. Nah, value ini adalah paling penting karena ini apa yang akan kita create ya, apa yang akan kita create, apa yang akan kita deliver kepada siapa value itu deliver? Customer. Ya, value itu dideliver kepada, makanya susunannya adalah seperti ini ya. Jadi nggak bisa value kita taruh sini, nggak bisa ya. Value itu posisinya di tengah ya. Frameworknya Canvas nih ya. Value itu dideliver kepada customer ya. Nah, di antara deliver antara value dengan customer ada 2 hal. Ini dan ini. Yaitu adalah customer relationship dengan apa ini? Channel ya. Jadi value itu dideliver menggunakan 2 hal biasanya, yaitu channelnya. Channel ini bagaimana customer itu mengakses sebuah value dari perusahaan. Kemudian adalah customer relationship-nya, yaitu bagaimana customer ini mau, bukan kalau ini caranya ya. Kalau ini bagaimana itu mau untuk mengakses value dari kita menggunakan customer
relationship. Ini ada kuliahnya sendiri, teman-teman pelajari ya, apa CRM ya, customer relationship management ya. Kemudian customernya itu di sini. Nah, tujuannya ini adalah untuk mendapatkan revenue ya. Revenue itu apa? Pendapatan ya, pemasukan ya. Revenue itu adalah untuk mendapatkan pemasukan. Jadi value diantar ke sini, tujuannya adalah untuk mendapatkan hal positif untuk perusahaan, yaitu namanya revenue ya. Untuk mendapatkan revenue butuh namanya cost ya. Cost itu apa yang kita keluarkan ya. Butuh ada namanya cost. Butuh ada namanya cost. Butuh namanya cost di sini. Nah, untuk mendapatkan cost ini biasanya berkaitan sama resource kita. Yang menyebabkan cost itu adalah resource biasanya ya. Resource, partner dan segala macamnya ya, yaitu adalah di sini. Untuk menghasilkan value ini, kita itu melakukan apa resource-nya. Jadi apa yang kita lakukan itu di sini. Resource-nya adalah di sini. Kegiatan kita itu berkenaan dengan resource ya. Resource kadang berhubungan dengan biaya. Ya, resource itu kadang berhubungan dengan biaya. Hal ini, aktivitas kita ini biasanya didukung namanya adalah partner ya. Didukung namanya partner. Jadi value dideliver kepada customer. Value dideliver kepada customer. Nah, ini value dideliver kepada customer. Untuk mendelivernya butuh channel. Gimana customer mau mengakses value kita, makanya butuh customer relationship. Tujuannya adalah untuk mendapatkan revenue. Dalam aktivitas ini ada namanya aktivitas perusahaan, bisnis kita butuh resource dan menghasilkan biaya. Hal ini juga didukung sama partners. Itu adalah basic dari Canvas Business Model ya, Canvas Business Model. Oke, kita bahas satu-satu. Value ya, value. It's not just about your idea or product ya. Jadi value itu bukan hanya ide kita atau produk kita yang kita tawarkan, tapi seberapa efektif program kita, produk kita ya. Misalnya saya bikin jualan makanan ya, jualan mie. Sudah mie aja. Value-nya apa? Biar kenyang. Bukan hanya itu ya, bukan hanya seperti itu. Biasanya value itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh ini, need sama problem ya. Jadi value itu dipengaruhi oleh need atau problem. Beda ya. Apa beda need sama problem? Kalau problem masalah ya, masalah. Jadi harus butuh solusi. Kalau need kebutuhan, butuh kepuasan dari sebuah kebutuhan. Ada lagi satu lagi biasanya yang pengaruh di ini adalah namanya want. Want itu keinginan ya. Kadang itu kita itu nggak bisa menciptakan need sama problem, tapi kita bisa menciptakan kadang itu adalah want. Kayak misalnya yang lagi ngetren minuman-minuman kekinian ya, boba atau kopi kenangan dan segala macamnya ya, janji jiwa dan segala macamnya. Kadang itu memang ada orang yang membutuhkan itu ya, butuh kopi, butuh kalau minum aja kan sebenarnya nggak harus minuman seperti itu toh, boba misalnya. Kalau kopi memang kadang ada orang butuh ya. Boba itu kan lebih ke keinginan. Apa masalah yang ditimbulkan kalau kita nggak minum boba? Nggak ada juga kan ya. Apa kebutuhan? Haus, kalau haus cukup minum yang biasa. Nah kadang itu adalah kita juga harus mengombinasikan kebutuhan dengan keinginan ya, untuk menciptakan sebuah value ya, untuk menciptakan sebuah value. Karena dengan ini akan menciptakan namanya sebuah kepuasan. Nah, ini yang dituju. Kalau customer itu puas, itu berarti value kita baik ya, value kita itu baik. Tujuan dari menciptakan value itu adalah satisfying ya, satisfying. Dan kita harus tahu siapa yang mau kita puaskan ya, siapa yang mau kita puaskan. Target customer kita itu siapa. Makanya kalau kita bikin bisnis, itu kita harus tahu targetnya itu siapa. Semakin jelas targetnya, semakin bagus. Kadang targetnya nggak jelas, semua masyarakat Pak, itu malah nggak bagus ya. Targetnya siapa? Apakah anak muda, ataukah orang tua, ataukah anak sekolahan? Kayak misalnya
kemarin kan teman-teman analisis bisnis ya, yang online itu Zenius, kemudian Ruang Guru ya, targetnya kan lebih ke anak-anak sekolahan ya, anak-anak sekolahan. Pokoknya targetnya adalah edukasi ya, siswa atau bahkan gurunya. Makanya kita harus mendiver, apa sih keinginan siswa itu, apa masalah-masalah dari siswa, apa kebutuhan dari siswa. Itu yang akan mempengaruhi ide sama produk kita untuk memuaskan customer ya. Itu adalah value ya, value proposition ya. Nanti kita ada cobanya prakteknya ya. Setelah kita definisikan value kita apa, jadi value itu tidak berpengaruh sama teknologi ya sebenarnya ya. Teknologi mempengaruhi value ya, tapi value itu nggak berpengaruh kepada teknologi. Misalnya ruang guru, pokoknya yang diinginkan oleh siswa itu nggak lemot, entah mau pakai Android, mau pakai servernya Linux, atau mau pakai servernya Windows, atau mau pakai servernya apapun, pokoknya yang diinginkan siswa itu tidak lemot. Teman-teman mau pakai Linux, orang-orang yang lain pakai Windows, tapi kalau teman-teman pakai Linux nggak lemot, ya nggak masalah ya. Itu value ya. Value-nya apa? Bukan lebih ke teknologi. Oh harus pakai Linux, enggak ya. Tapi apapun teknologinya, pokoknya nggak lemot. Itu adalah value ya. Pembelajaran cepat itu adalah value. Oke, ini value. Kemudian apa ini? Customer ya. Ini tadi value kan di sini ya. Ini value. Di-deliver kepada customer. Nah, ini melanjutkan pertanyaannya yang ini. Siapa customer kita? Kita harus bisa tahu siapa customer kita. Customer kita itu siapa? Target customer kita itu siapa? Profilnya seperti apa? Oh, targetnya adalah orang di Jawa dulu. Misalnya geografik dari lokasi itu bisa. Makanya kayak misalnya Kopi Kenangan. Kenapa nggak langsung buka di seluruh Indonesia? Karena dia target pasarnya dulu mana? Oh, daerah Jawa dulu, kota besar. Kita lihat prospeknya seperti apa. Oh, ternyata yang bagus itu adalah daerah di daerah Jakarta sama Jawa Timur, spreadnya di daerah Jakarta sama Jawa Timur, dan seterusnya. Ya. Jadi kita harus tahu customer segment kita itu siapa. Ya. Jadi setelah tahu value-nya, customer-nya itu siapa, dan kenapa mereka mau beli barang kita. Ya. Kenapa mereka mau beli barang kita. Misalnya, kita harus tahu geografik, sosialnya seperti apa. Oh, adalah yang pendidikan, misalnya siswa-siswa, umurnya dari SMA sampai SD dan segala macamnya ya, dan segala macamnya. Your customer don't exist to buy, you exist for them. Jadi bukan customer kita itu harus yang menyediakan untuk customer, bukan customer itu ada untuk kita ya. Customer itu bukan ada untuk kita, tapi kita itu yang ada untuk customer. Ini prospek filosofisnya ya. Jadi customer kita itu ada karena kita ya, ada karena kita, bukan mereka ada untuk kita ya. Kita melayani mereka ya, kita melayani mereka. Bagaimana mereka mau kita layani, itu yang kita pikirkan ya. Why would they buy ya? Why would they buy? Makanya ini kadang berpengaruh ya, value sama customer ini berpengaruh. Oke. Terakhir selanjutnya adalah channel ya, channel. Kalau ini why, kalau ini how. Bagaimana mereka mengakses kita ya? Bagaimana mereka mengakses kita? Ini putus-putus enggak nih? Enggak, Pak. Enggak ya? Kadang keluar sendiri ya, Pak. Apa? Kadang keluar sendiri. Oh, kadang iya, mungkin kalau pas saya close ya saya keluar sendiri. Oh, keluar dari ininya, meet-nya. Iya. Oh, iya iya. Tapi nggak putus-putus ya? Enggak. Enggak, oke. Ya wes. Kemudian ini apa nih? Channel ya. Tadi adalah value, customer, channel. Channel itu bagaimana customer itu mengakses kita ya. Bagaimana customer mengakses kita. Apakah dari toko? Ataukah dari website? Nah, ini. Ataukah kita punya agen-agen? Nah, ataukah punya agen-agen? Physical channel, toko-toko ya. Atau langsung ambil dari pabrik? Atau kita bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu? Itu adalah channel. Ya, channel.
Ini harus didefinisikan, karena kalau nggak ada channel ya kita nggak tersalurkan kan, bagaimana customer itu mengakses kita. Kemudian customer relationship ya, customer relationship itu lebih ke why tadi ya. Kalau ini who, lebih ke who, kalau yang customer relationship itu lebih ke why, kenapa mereka mau ke kita ya. Tujuan customer relationship, sudah ambil kuliah CRM? Sudah. Sudah, tujuannya apa customer relationship itu? Sudah. Tujuannya apa? Menjalin hubungan sama pelanggan. Menjalin hubungan sama pelanggan. Yang lain? Kepercayaan. Mempertahankan customer dan menumbuhkan customer. Iya, ini ada kata kuncinya di sini. Jadi tujuan customer relationship itu ada 3 utamanya. Pertama adalah mendapatkan customer. Kita harus bisa mendapatkan customer baru ya. Siapa customer Kepercayaan. Habis itu harus menjaga bagaimana customer kita itu tetap beli di kita ya, tetap memakai jasa kita. Setelah itu adalah menggrow, menumbuhkan customer. Misalnya, oh bapaknya beli, ternyata saudaranya juga ikut beli, teman-temannya juga ikut beli. Jadi itu. Jadi selain mendapatkan, habis itu menjaga agar dia tetap beli di kita terus, kemudian menumbuhkan. Kalau get itu lebih mendapatkan yang baru ya. Bagaimana orang yang belum beli di kita pengaruhi untuk beli di kita. Keep yang sudah beli tetap beli di kita. Grow itu lebih ke customer, mempengaruhi customer yang lain untuk grow ya, untuk grow semakin banyak customernya. Yaitu get, keep, and grow itu adalah tujuan dari customer relationship. Makanya grow ini kan balik ke sini. Grow adalah tujuannya untuk mendapatkan customer yang baru gitu ya. Itu tujuan. Bagaimana kita mendapatkan customer? Apakah kita pakai promo, atau kita pakai cross selling, atau kita pakai strategi marketing lainnya? Nah, itu yang kita definisikan di dalam customer relationship. Oke. Kemudian revenue model ya. Revenue model itu bukan netapin harga ya. Ini loh. Bukan netapin harga, tapi adalah bagaimana value itu diberikan kepada kita. Customer itu bayar itu untuk apa ya? Customer itu bayar untuk apa dan bagaimana mereka membayarnya. Ini loh, lebih gini. How does the company make money from its customer segment? Ya. Mereka itu membayarnya seperti apa? Berapa yang harus dibayarkan ya? Berapa yang harus dibayarkan? Kenapa? Bukan kenapa ya? Bagaimana ya? Bagaimana bayarnya ya? Bagaimana bayarnya? Itu adalah revenue model. Kira-kira keuntungannya berapa persen ya, keuntungannya berapa persen, itu harus kita definisikan, karena tujuan utamanya kan ini bisnis itu ya, untuk mendapatkan revenue. Itu apa? Key resources ya, key resources sumber daya ya, sumber daya, aset ya, aset itu bisa aset seperti bangunan ya, physical resources ya, bisa juga human resources, sumber daya manusia. Kemudian misalnya alam, kita pakai aset alam, bisa juga. Intellectual resources, itu juga bisa. Paten, people research, dan segala macamnya. Itu intellectual resources. Finance, modal kita, keuangan, bank, dan sebagainya. Itu juga bagian dari resources. Aset kita, yang menunjang kita itu apa? Infrastruktur IT, itu juga kadang termasuk adalah key resources. Ya. Aset. Kemudian key partnership, ini tadi di sini key resources, key partnership, siapa yang berpartner dengan kita ya, kita itu butuh, ini pihak eksternal ya, siapa yang berpartner kita, siapa yang menyediakan resource kita, misalnya supplier, atau misalnya kita bekerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan IT kita, atau kita bekerja sama dengan pihak kayak Gojek itu bekerja sama dengan mitra Gojek, drivernya, atau dengan perusahaan-perusahaan lain yang mendukung, Bluebird dan segala macam, itu adalah partner, harus didefinisikan. Jadi kayak misal, dan ini berubah-ubah ya, bisa berkembang terus, model bisnis ini bisa berkembang terus. Key activities, yaitu adalah aktivitas apa yang kita lakukan dalam bisnis itu, production misalnya, atau misalnya di production, kemudian distribution, kemudian apa misalnya, research and development atau apa, itu didefinisikan ya. Key activities yang penting.
nggak perlu detail ya, tapi yang penting-penting dulu didefinisikan. Nanti bisa didetailkan di dokumen lainnya. Ini kita definisikan dulu apa untuk mendukung proses bisnis kita. Cost, apa yang menyebabkan pembiayaan. Pembiayaan itu biasanya berkaitan sama resource di sini ya. Misalnya kita harus menyediakan server dan lain-lain, berarti pembiayaan ada di situ, di server. Bayar orang-orang, gaji, itu adalah cost. Apa yang paling penting, cost yang paling penting itu harus kita definisikan ya. What important cost, what are the most expensive resource. Kadang itu di ranking bisa ya. Tingkat kepentingan dan tingkat kemahalan itu juga bisa di ranking. Jadi mana yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Mana yang kita penuhi terlebih dahulu. Ini kalau misalnya analisis cost ini bisa macam-macam ya, bisa macam-macam. Jelas kita harus bisa mendefinisikan cost-nya itu apa. Cost-nya itu. Oke. Itu 9 ya, sudah 9. Jadi value, customer relationship, revenue, channels, kemudian key resources, key activities, key partner sama cost. Ada 9. Contohnya seperti apa, Pak? Ini contohnya ya nanti. Nah, ini adalah bisnis Airbnb ya. Tahu Airbnb ya? Airbnb tahu? Tahu. Menyediakan apa sih Airbnb itu? Penginapan Ya. Jadi Airbnb itu kayak bukan hotel ya, lebih ke penginapan ya. Jadi kayak ada hostnya kan, ada hostnya itu yang menyewakan tempatnya atau rumahnya untuk customer ya, untuk customer. Value-nya, kita lihat value-nya dulu. Value dia nyiptakan 2 ya, targetnya karena 2 ya, host sama guest ya, host sama. Nah, makanya di sini ada host, ada guest ya. Target utamanya sebenarnya adalah ke guestnya ya, tamu. Yang akses adalah tamunya ya, yang akses itu adalah tamunya. Oke, kita lihat host. Untuk mendapat value-nya apa? Biar host itu dapat pendapatan ya. Hostnya itu biar dapat pendapatan. Kemudian transaksinya mudah. Ini seperti Gojek tadi kan, makanya online kan. Nah, sama guest juga punya transaksi yang mudah ya. Kemudian host itu untuk bertemu orang-orang baru dari luar, misalnya ke tempat dia, ketemu orang-orang baru, itu adalah value. Ini bentuk-bentuk value ya kayak gini nih. Kemudian ease of getting verified guest ya. Jadi biar kita tahu mana tamu-tamu yang verified ya, verified. Kemudian ada kalender, makanya di Airbnb itu ada verified guest sama verified host ya, verified guest sama verified host. Itu yang akan di deliver ya. Kalender, booking management. Jadi kalau sudah dia nyewa dia itu dia tahu tempatnya di kapan aja, kemudian berapa hari itu tahu. Untuk mempermudah hostnya ya, untuk mempermudah hostnya. Untuk guest, kadang yang ditawarkan adalah harga yang lebih murah. Semoga harganya lebih murah. Easy transaction ya, tadi sudah. Nah, ini yang kadang nggak dimiliki hotel, authentic local experience. Jadi kalau kita misalnya ke Jepang ya, ke Jepang itu yang ditawarkan Airbnb itu beda. Kadang itu lebih ke budayanya lebih kelihatan. Atau kadang itu lebih ada, misalnya kita ramean ya, butuh yang 3 kamar. Jadi 1 ada ruang makannya. Nah, itu yang ditawarkan. More variety ya, variety. Variasinya lebih banyak. Ada ratings ya, ratings. Jadi kalau kita pesan itu kan kita pengen tahu mana yang bagus, mana yang banyak orang pesan, ya itu adalah itu kita pengen tahu kan, kita pengen tahu. Oke, itu adalah untuk guestnya. Nah, dari value ini diterjemahkan ke segmen ya, customer segmen ya. Customer segmennya siapa aja? Customer segmennya pertama adalah guestnya, guest. Guestnya itu kadang dipengaruhi oleh apa? Ini travel type-nya, ini profilnya ya, travel type-nya. Bisa untuk kesenangan atau untuk bisnis. Makanya waktu kita search itu filternya ada macam-macam, untuk keluarga, untuk leisure, atau untuk bisnis, atau untuk apa, itu ada filternya ya. Demografik, cari yang dekat, misalnya dekat MRT, atau cari yang dekat wisata ini, atau yang cari yang dekat daerah ini. Income bracket ya, income bracket. Jadi kira-kira
harganya skalanya untuk yang menengah itu yang mana, untuk yang tinggi itu yang mana, ada skala-skalanya. Ya. By interest ya, interest itu keinginan ya. Oke, host, targetnya juga host ya. Host itu kok dua Pak, ada jadi partner, ada jadi customer. Kadang ini ada yang masukkan ini sebagai partner ya. Ini nggak dimasukkan ini, ya nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak apa-apa karena ini sebenarnya lebih ke partner. Tapi kalau guest lebih ke customer. Ya. Tapi ada yang menganalisis host itu juga sebagai customer kita, karena kita kan juga memberikan value kepada host ya. Host kita berikan value. Oke. Apa segmennya? Accommodation type, dia menyediakan kamar atau satu apartemen full atau rumah. Nah, itu dicek ya. Apa yang disediakan, location-nya seperti di mana ya, sama location type-nya, apakah di dekat MRT ataukah di dekat tempat wisata ataukah di pedesaan atau apa ya, itu location type-nya. Oke. Rental host ini kedua-duanya ya, jadi host itu merentalkan kepada guest ya, untuk acara event juga bisa ya, event juga ada di situ. Oke, ini adalah kemudian customer relationship ya. On the relationship apa maksudnya? On the relationship ya, maksudnya mungkin customer itu bisa langsung berhubungan sama host ya. Customer itu bisa berhubungan sama host. Jadi kita sudah tahu tempatnya seperti apa dan segala macamnya. Manage negative network effect ya, manage negative network effect. Jadi jaringan antara customer dengan kita itu diminimkan ya negatifnya. ESP for drivers, responsiveness to issue, guide through joining step. Apa maksudnya ini? Apa ini maksudnya ini? Manage company image ya. Nah ini caranya adalah manage company effect. Manage company image. Jadi lebih umum gini nggak apa-apa ya. Bagaimana cara memanage company image? Bagaimana biar orang-orang itu tetap percaya dengan Airbnb, itu didefinisikan dengan hal-hal lain, itu bisa ya. Didefinisikan di dokumen lain itu juga bisa. Misalnya harus menyediakan kalau misalnya ada bahaya, itu kita harus menyediakan tombol emergency dan sebagainya. Ya. Itu yang harus disediakan di ini channels ya. Bagaimana customer itu mengakses kita ya. Digital ads ya, digital ads. Jadi ini lebih ke alat ya, lebih ke alat. Misalnya kita mau marketing di sini atau manage company di sini, pakai digital ad. Content marketing, word of mouth. Ini yang tiga ini lebih ke alat untuk dalam customer relationship. Yang dua ini lebih ke alat transaksi, pakai app, mobile app atau Android, iPhone, kemudian ada page web ya, web. Juga bisa pakai email ya, karena saat kita transaksi akan masuk ke email kita. Itu yang channels ya, channels. Revenue. Ini adalah model pendapatan kita dari mana ya? Model pendapatan kita dari mana? Jadi misalnya rental, ini ada event, ada rental ya kayaknya di Airbnb ya. Yang kita pakai kan biasanya rental ya, rental. Peminjaman gas itu menghasilkan 5-15% untuk perusahaan. Jadi 95%-nya masuk ke host. Host keuntungannya misalnya per bulan itu disumbangkan ke kita 3-5% ya. 3-5% masuk ke kita dan sebagainya. Itu adalah bagaimana kita mendapatkan revenue dari jasa yang kita sediakan. Kemudian key resources ya, key resources pasti adalah network ya, jaringan. Kemudian listing itu daftar ya, daftar resort apa, host-host dan segala macamnya ya. Konten, aplikasi, brand dan sebagainya, ini adalah sumber dayanya. Mungkin juga ada bisa dimasukkan SDM ya, SDM, data analytics dan sebagainya. Itu adalah key resources ya, key resources. Key ya, ini yang key aja yang dimasukkan. Key activities ya, key activities.
Mereka kan nggak menyediakan rumah toh, mereka hanya menjalin network antara host dengan guest ya. Nah, makanya enhance positive and reduce negative network. Karena mereka kan nggak menyediakan tempat kan. Kalau mereka menyediakan tempat, mereka harus memastikan tempat mereka itu bersih dan segala macamnya ya. Tapi mereka itu hanya menjalin network antara host dengan guest. Makanya yang diperkuat adalah network ini. Jadi mereka itu harus positifnya itu di mana harus mereka perkuat dan mereduce negatif network. Misalnya ada yang host itu asal-asalan atau misalnya guest asal-asalan, mereka blok dan segala macamnya. Ya. Itu yang dilakukan. Engage partisipan ya, jadi meningkatkan partisipan. Grow the platform, refine value proposal dan sebagainya ya, dan analis data dan sebagainya. Itu yang dilakukan oleh Airbnb. Partnernya, host, pasti host ya. Host itu yang menyediakan rental ataupun events ya. Business travel partner, mereka misalnya punya kerjasama dengan travel agent ya, travel agent, jadi yang menggunakan jasa mereka. Investor dan segala macamnya ya, itu yang key partner. Ada non key partner misalnya fotografer, jadi mereka kerjasama sama fotografi untuk motoi misalnya properti atau event dan segala macamnya ya. Insurance. Ini kan nggak penting, tapi kan kadang itu juga menjadi partner ya. Kemudian cost structure itu pengeluarannya di mana aja kira-kira. Misalnya, ini saya nggak paham nih, dua nih. Misalnya untuk payroll, untuk gaji, untuk infrastruktur, untuk lobbying dan lain-lain, customer support dan segala macamnya ya. Itu adalah pengeluaran yang dikeluarkan ya untuk jasa mereka. Itu adalah Airbnb ya. Nah, sekarang kita coba mengakses misalnya punyanya Gojek ya, Gojek. Punyanya Gojek coba. Saya sudah share di ini ya, di Classroom ya, yang ini loh. Nah ini dibuka coba. Yang pakai komputer coba buka ini, buka Classroom-nya terus buka ini. Tanpa login kayaknya bisa ternyata. Bisa. Bisa. Nah, okay. Sudah. Ini adalah kita mau coba menganalisis bisnis model dari Gojek ya. Bisnis model dari Gojek ya. Oke. Yang akses ini coba ya, boleh ditambahkan ini. Value-nya apa? Yang mau usul boleh taruh di sini. Insert value-nya apa? Value dari Gojek, value dulu ya. Kita fokus ke value. Value dari Gojek tadi apa? Gojek yang motor aja ya, jangan GoFood dan lain-lain ya. GoRide ya, GoRide. Apa value-nya? Yang nggak pakai ini boleh usul ya, boleh usul. Yang akses ini langsung aja nambah. Caranya gimana insert ini Pak? Misalnya adalah, saya contohkan satu ya. Saya contohkan satu, misalnya kemudahan akses. Akses bisa melalui online. Kemudian akses driver langsung menjemput di lokasi yang diinginkan. Nah, ini contoh. Ingat nggak hasilnya saya ini? Kalau teman-teman harus di refresh. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, di halamannya kelihatan toh? Oke, coba ditambahkan yang lain. Apa? Ada atau mau usul? Usul kalau yang nggak bisa akses ini, misalnya pakai HP, apa? Mau usul apa? Value-nya Gojek itu apa sih? Selain ini? Dapat diakses dimanapun. Dapat diakses dimanapun. Oke, saya nambah di sini ya. Ini siapa yang ngomong tadi? Trisha Pak. Oh ya.
nama ya. Oke, yang lain. Atau mau langsung bahkan ini dulu ya yang punya akses Kalau dulu ya? dia Apa? kalau dia bisa yang bayar pakai GoPay gitu itu termasuk nggak Pak pembayarannya yang pakai vintage gitu? Boleh bisa ya. Kemudian pembayaran. Ya, kemudian pembayaran atau kadang itu kan nggak perlu nawar-nawar toh. Terus Pakai terus apa? ada voucher promonya Pak, itu yang suka. Ya, CCC. Ini dulu. Kemudian pembayaran pakai digital payment ya. Promonya. Digital payment. Kemudian tidak perlu menawar ya. Kalau kelemahannya yang lama kan kadang harus nawar toh. Harga lebih terjangkau ya. Lebih terjangkau. Oke. Ini sampai tadi Kinan yang bilang itu tadi. Iya Pak. Apa Arif promo? Promo itu lebih masuk ke sini biasanya. Nah, apa tadi? Iya. Promosi ya, promosi potongan Kayak diskon voucher. Nah, diskon voucher. Promosi. Ada lagi, value lagi dulu. Value ada nggak? Transparansi biaya, Pak. Kendaraan, Pak. Tadi transparansi biaya apa? Yoga. Yoga. Di sini ya, sebenarnya itu lebih ke sini kan sama ya. Ini transparansi biaya. Transparansi biaya. Ada tadi yang bilang apa? Variasi apa? Variasi kendaraan, Pak. Iya, variasi kendaraan misalnya. Ini ngomong? Apa yang ngomong? Hah? Hafid. Hafid. Oke. Ya, cuma kita nggak bisa milih ya kalau kendaraan ya. Kan mesin Gojek bisa milih kendaraannya, nggak bisa kan? Cuma ya memang bisa memberikan value bisa sih kalau misalnya mau tuliskan value-nya dulu nggak masalah ya. Karena yang mendaftarkan variasinya banyak macamnya ya. Ini kan lebih untuk ke siapa ini? Ke customer ya. Customer. Ya, bisa value untuk drivernya. Keamanan lebih terjamin. Nah, itu bisa. Apa itu? Sabrina, Pak. Benar nih, keamanan terjamin ya. Karena kita sudah tahu kontak orangnya toh. Ya, kita orangnya dan dilindungi oleh Gojek. Ada lagi. Untuk drivernya, kira-kira apa sih value-nya? Adanya lapangan pekerjaan, Pak. Ya, adanya lapangan pekerjaan. Misalnya, ini siapa yang mau? Ana, ya. Saya bilang apa tadi? Yang pekerjaan, Ana, Pak. Ya, Ana. Ini, jadi ini pemberdayaan. Kita kan tahu kalau misalnya contohnya di Surabaya aja ya, driver motor kan banyak sekali toh. Pengguna motor itu loh. Kan banyak. Kalau saya lihat di jalan itu motor kan banyak. Lah itu kan kita bisa berdayakan menjadi driver ya, menjadi driver. Untuk mendapatkan income ya, income pemberdayaan driver, kemudian memberikan income kepada driver itu. Nyetir kan pil yang nggak terlalu sulit kan, daripada program kan lebih gampang nyetir toh. Apa gampang program ya? Gampang nyetir ya, gampang nyetir ya. Makanya memberikan lapangan pekerjaan, itu value-nya. Customer-nya sekarang siapa kira-kira? Customer dari GoRide? Mahasiswa. Anak sekolah. Anak sekolah ya. Ini profilnya ya. Anak sekolah atau mahasiswa ya. Ini. Pekerja. Ya, ngomong, saya tulis. Pekerja. Lebih ke kalangan apa sih GoRide itu? Atau semua kalangan?
Semua kalangan bisa kalangan, kayaknya, Pak. Semua kalangan. Semua kalangan. Awalnya dia itu targetnya adalah kalangan menengah ke bawah kan, awalnya itu. Tapi Iya. akhirnya semua kalangan juga bisa pakai ya, semua kalangan bisa pakai. Ada lagi, kalau hostnya, kok host, drivernya apa targetnya? Yang bisa jadi driver apa sih kira-kira? Semua kalangan juga bisa itu, Pak. Semua kalangan bisa. Ya harusnya sih yang dewasa sih. Oh ya, dewasa. Iya dewasa toh ya, yang sudah punya SIM Ya kan ya. harus punya Ya. SIM. Anak-anak kan nggak bisa jadi driver toh. Nah saya mau daftarkan driver itu nggak bisa ya. Masih bayi soalnya. Ya, jadi yang sudah punya SIM ya, yang sudah ada SIM. Dan yang punya motor kan, yang punya motor. Oke. Kalau ini lebih ke customer, ya, customer. Nah, makanya kadang itu di sini itu lebih diarahkan ke yang kalangan menengah ke bawah biasanya. Misalnya ya, targetnya dia misalnya ya, ini misalnya aja nih, nggak harus goret ya. Jadi kadang itu kan ada orang kaya tuh, orang kaya beli motor banyak kan bisa. Dia bayar orang untuk jadi driver kan juga bisa kan. Nah, kalau misalnya kita mau targetnya adalah yang menengah ke bawah, berarti memang orang-orang yang benar-benar membutuhkan pekerjaan ini, itu bisa ya, itu bisa. Karena value kita adalah memberikan lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang nganggur atau yang kurang penghasilannya kurang, itu kan value kita loh. Makanya customer yang kita target adalah yang menengah ke bawah untuk yang menjadi driver, itu contohnya. Channel transaksinya pakai apa? Pakai aplikasi ya, pakai aplikasi pasti. Akses internet, Pak. Ya, akses internet. Akses internet itu lebih ke resource ya. Kita transaksi pesen Gojek itu pakai apa sih? Pakai aplikasi toh? Iya. Nah, Android atau iOS. Channel pembayaran misalnya. Nah, nih pakai apa? Tunai, Dana. GoPay. GoPay, nah misalnya, atau digital payment lainnya ya. Digital payment, atau misalnya kartu kredit bisa nggak? Nggak bisa ya. Atau misalnya aja, ini kan contoh aja, toh nggak harus Gojek juga ya. Misalnya kita bikin baru ya, kartu kredit ya. Debit transfer nggak bisa ya. Ini. Nah, oke, misalnya seperti ini. Kemudian channel untuk marketing. Iklan. Oh, Iklan. Quickcon. Iklan. Iklan TV, Pak. Iklan TV, Pak. Oh, iklan. Ya. Iklan. In-app TV misalnya ya. Iklan YouTube. YouTube. iklannya di apps-nya, Pak. Jadi Advertisement di jalan-jalan, ada kan Pak. di apps kita ada iklannya. Nah, Apps YouTube. lain. Jalan, iklan ini ya. Apps. Aduh. IG misalnya ya. Facebook. Twitter ya. Apa lagi? Dan sebagainya ya. Ini adalah channelnya. Atau misalnya kita mau komplain itu lewat apa? Kalau kita lewat aplikasi bisa ya. Dan ini lebih ke CRM-nya nih, channel CRM-nya. Atau web ya, ada webnya. Bagaimana kita berhubungan dengan customer. Itu lebih bagaimana kita berhubungan dengan customer ya. Untuk transaksi, customer itu pakai aplikasi ya. Ini untuk tunai. Untuk driver misalnya daftar, kita perlu namanya kantor ya, tapi nggak usah sih. Driver kan daftarnya pakai online juga bisa juga ya. Online terus datang ke kantor. Oke. Kemudian apa lagi nih? Revenue ya, revenue. Pendapatannya apa kira-kira? Pendapatannya gimana? Kalau perusahaan kita ya, untuk perusahaan kita. Dapatnya dari mana itu? Pembagian antara driver sama Gojeknya, Pak. Apa? Pembagian pendapatan driver sama Dari pendapatan
share revenue ya, share pendapatan ya. Lagi bahasa Inggris ya. Campur ya. Share profit. Sharing pendapatan antara driver sama Gojek. Sama customer ya, customer. Misalnya berapa? 5%. Jarak dengan biaya 2.000 per kilo. Atau misalnya share drivernya adalah antara misalnya seperti ini. Nah, biaya sharing misalnya 200 per kilo misalnya. Tahu ya. Misalnya seperti ini ya. Rp200 per kilo. Jadi kalau kita ngelayani itu 200 itu masuk ke kita. Itu salah satu. Ada lagi pendapatannya. Iklan tadi ya. Kita taruh iklan di aplikasi itu loh. Misalnya kita naruh iklan di aplikasi kan pasti bayar ke kita toh? Ya, nah itu salah satu juga pendapatan ya. Tadi ada yang mau ngomong lagi? Cewek kayaknya tadi mau ngomong. Iya Pak, kalau misalnya kita top up GoPay itu biasanya ada biaya admin. Oh, nggak masuk kayaknya. Biaya admin kan masuk ke ini. Masuk ke GoPay-nya ya? Kayaknya masuk ke banknya deh itu. Masuk ke bank itu, Pak. Mitransnya mungkin, Pak. Mitransnya. Kalau siapa? Oh, payment-nya, Mitrans. mitranya itu ya. Nggak apa-apa, boleh. Kalau top up GoPay ke mitra, itu kan lebih ke GoPay ya, bukan ke ini. Bukan ke goretnya ya, bukan ke goretnya. Bukan ke goretnya. Apalagi ya. Ya ini sih, dapatnya dari sini kan ya. Kan lumayan, 200 per ini kan banyak juga kan. Ya ini adalah revenue. Atau misalnya mau dari GoPay-nya juga boleh. Kan itu kan bisa kita putar kan. Tapi itu lebih ke GoPay-nya ya. Gak apa-apa lah, tulis saja. Misalnya top up-nya tadi ya, saya tulis. Top up GoPay ke driver. Kemudian dana yang disetor melalui GoPay. GoPay itu bisnis sendiri. Apa ini? Oke, ini sudah, ini revenue ya, revenue. Resource-nya apa kira-kira? Internet ya, infrastruktur jaringan ya. Ya, infrastruktur aja lah. Masuk server, jaringan internet. Sebagainya ya, infrastruktur. Apalagi? Teknisi programmer. Nah, programmer, SDM ya, SDM. Di sini ada teknisi. Oh, ada yang baru itu ini. Programmer. Lagi. Driver. Apa? Apa? Driver, Pak. Driver kan juga resources ya. Ada lagi. Salah, Vin. Terus salah. Ya, apa? Gimana? Kau bisa ngomong salah mau? Coba ya. Bukan, Pak. Avinil yang presenting gitu. Oh, Avinil. Kepencet, Pak. Iya. Driver lebih tepat. Stop presenting, Vin. Oh iya. Nah. Ya. Wes, tayangan saya sudah kelihatan? Belum? Sudah. Nih. Oh, bisa satu ya yang present ya? Iya, cuma satu. Oh ya, karena kelas kan lebih satu. Mana tadi? Oh ini. Mana tadi ya? Oh ini. Infrastruktur ya, teknisi SDM, kemudian aplikasi misalnya ya, aplikasi. Dan juga ini data analis dan sebagainya.
Terus activities. Activitiesnya ngapain kira-kira? Urusan kita itu ngapain kalau goret gini? Mantau si driver Pak sama nangani customer service. Nah, pantau driver. Analisis data driver ya. Memantau pemantauan lah, atau saya pemantauan. Memantau driver dan customer. Ini sama seperti Airbnb tadi ya, enhance positive network, reduce negative network. Ya. Terus sama apa tadi? Oh, apa ya tadi? Sama itu Pak, handle customer complaint. Oh iya, customer complaint. Ini siapa sih ngomong ini? Saya Arif Pak. Oh, Arif ya. Handle customer service. Ada lagi? Ada lagi? Partnership ke iklan-iklan mungkin. Apa? Ngurusi partnership ke iklan-iklan. Partnership, oke. Partnership. Menjalin partnership ya. Partnership. Perusahaan sama driver. Dia kan buka untuk pendaftaran driver toh. Inventor termasuk nggak Pak itu Pak? Inventor. Iya Pak. Di sini. Oh, Partner. Jadi kalau ini tuh lebih ke kata kerja ini. Ini misalnya ini memantau ya. Atau mencari investasi juga bisa ya, menjalin partnership ini kan. Ini lebih ke kata kerja kalau ini. Activities kan. Tak tulis saja. Mencari investor. Siapa itu yang ngomong tadi? Hafid Pak. David. Oke, David sudah. Apalagi ya? Ada lagi nggak? Ada lagi? Cukup ya kayaknya ya. Partner. Siapa partner? Ini lebih ke aktor ya, lebih ke orang biasanya. Lebih ke badan atau orang? Driver. Driver. Ada lagi. Investor, Pak. Investor. Nah, ini baru di sini investor. Ada lagi. Itu digital payment, Pak. Siapa? Digital payment-nya. Nah, digital payment-nya apa itu? Misalnya bank atau perusahaan keuangan ya. Keuangan. Ini termasuk digital dan non digital loh kadangnya. Non digital. Ada lagi. Kalau digital ini kan objek ini. Jadi kalau di sini itu lebih ke aktor ya. Jadi key partner itu lebih ke orang, lebih ke badan. Customer juga lebih ke orang, lebih ke badan. Kalau ini lebih ke kegiatan ya, sama juga kata kerja. Tapi juga bisa barang seperti ini bisa. Ini lebih relatif. Kalau ini lebih ke barang ya, aplikasi, GoPay, iklan dan sebagainya lebih ke barang. Kalau ini lebih ke value ya. Value itu kayak kemudahan, kenyamanan itu adalah value. Kalau ini lebih ke kata kerja, ini lebih ke barang ya. Infrastruktur, SDM dan sebagainya. Ini lebih ke orang. Cukup paling ya. Cost, apalagi cost. Terakhir. Cost. Pengeluarannya untuk apa ini? Untuk pembayaran internetnya gitu Pak. Nah, ya untuk infrastrukturnya ya. Masuk Infrastruktur. Nah, ini termasuk Pemeliharaan. Pemeliharaan, kemudian pembayaran network, jaringan dan lain-lain ya, jaringan dan lain-lain. Lagi. Labornya Pak.
STM dah. Iya Pak. Payroll. STM. Ya Gajian payroll. toh? Ya. Iya Pak. Ini siapa lagi yang ngomong? Hafid Pak. Oh, Hafid ya. Terus siapa lagi? Iklan. Apa? Iklan. Iklan ya. Siapa ini yang ngomong nih? Rosita. Hah? Rosita. Rosita ya. Rosita. Iklan ya. Benar. Ada lagi. Kos. Afinil tadi kayaknya ngomong juga ya. Apa ya? Di revenue ini tadi ya kayaknya ya. Lupa sih. Saya catat aja nanti. Saya titipkan sini aja. Tadi Afinil berpendapat nggak ya? Iya Pak. Ya, yang apa? Kamu pendapat apa tadi? Yang Kurang tahu. Apa? infrastruktur. Oh, infrastruktur, sengiki berarti. Boleh saya. Apalagi kos? Ada lagi nggak? Cukup. Cukup Gaji ya. untuk pegawai. Kalau iklan itu masuk mana Pak? Masuk kos juga nggak? Iya, ini masuk kos nih. Nih. Jadi kita ngiklankan kita ya. Kalau ini revenue itu orang lain yang iklan di kita ya, di aplikasi kita. Kalau ini adalah kita taruh iklan itu loh. Taruh iklan di TV, YouTube, IG, jalan dan sebagainya. Itu iklan. Gaji untuk pegawainya Pak. Ini nih, ini Payroll. loh gaji, payroll ini gaji. Labor itu. Driver. Apa? Seragam driver. Ah, itu siapa yang ngomong ini? Rosita. Ya. Nah, atau ini kan dari kita ya, ya tulis saja lah, siapa tahu kita yang ngasih ya. Nah, ini kan juga bisa menjadi supplier apa? Supplier seragam, suppliernya seragam. Kan kita yang jahit toh. Helmnya kan dari kita kan? Helmnya itu kan dari kita, itu maksudnya apa? Kita itu adalah kita yang punya bisnis misalnya. Helmnya dari Gojek bukan? Iya. Iya, kan? Iya. Nggak beli sendiri-sendiri kan? Nah, supplier seragam, supplier helm dan segala macam. Nah, kita kan juga bikin seragam sama helm, tapi mungkin itu bukan key activities ya, nggak usah ditulis nggak apa-apa. Atau misalnya kita biar inget tulis di sini. Oke. Apa itu produksi seragam sama helm. Ya bukan key, tapi itu penting juga ya. Oke, terus apa lagi? Cukup kayaknya ya. Cukup. Brainstorm ini kalau ada sesuatu yang mau kita catat tapi di luar ini, biasanya kita catatin namanya brainstorming space. Gitu. Nah, ini kurang lebih untuk nggak bisa saya ganti ya. Bisa ganti. Ini kurang lebih cara membuat bisnis model, ya. Cara membuat bisnis model. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau kerjasama sama artis kayak endorse, influencer gitu masuk mana Pak? Itu masuk ke iklan. Ini misalnya. Nah, di sini. Nah, misalnya sini. Yang tanya siapa tadi itu? Sabrina. Iya Pak. Nah, misalnya sini endorse. Ini kan mendapatkan biaya nih. Masuk di sini juga. Nah, ini. Biaya endorse. Oh iya Pak. Itu kan bagian dari iklan. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau nggak ada tugasnya kemarin tugas kelompok apa perorangan ya? Yang analisis startup itu? Kelompok. Nah, kelompoknya sama ya. Ini kok masih assign ini. Oh, ini saya sendiri. Ini saya nyoba kemarin. Ini di-upload ya. Meskipun tugas kelompok di-upload juga loh ya. Per orang. Per orang ya. Uploadnya per orang tugasnya ya. Oh iya ya Pak. Biar saya tahu. Gitu. Kemudian ini tugas lagi kelompok ya. Sama seperti ini. Tapi yang dibikin adalah bisnis modelnya ya.
Kalau ini apa sih? SWOT kan ya, bisnis model. Assignment. Bisnis model. Tugasnya sama persis ya, sama persis cuma buat bisnis model dari tugas yang sebelumnya. Ini juga kelompok ya. Gimana kerjanya ya, online atau seperti apa ya, teman-teman atur sendiri ya, atau mau bagi tugas atau seperti apa. Kayak gini kan bisa toh. Jadi online. Aplikasinya tetap yang kemarin, Mbak. Ya, aplikasinya sama, jangan berubah. Ini kan kayak atau nih, jangan berubah ya. Aplikasinya sama yang kemarin, jangan berubah. Jadi kalau misalnya ada yang pakai Tokopedia, ya tetap Tokopedia ya. Ada yang Traveloka, tetap Traveloka ya. Misalnya pakai Red Doors, tetap Red Doors. Ada pakai Airbnb nggak? Ini kelompok 5 pakai apa ini kemarin? Pakai Oyo, Pak. Pakai apa? Pakai Oyo. Oyo ya, wes kan beda kan. Oke, ini minggu depan ya. Tanggal lagi? Tanggal 1, tanggal 7 ya. Ini tugasnya ya. Jadi tugasnya kelompok PowerPoint ya, sama PowerPoint. Nah, nanti terakhir ini tugasnya adalah teman-teman bikin dari awal seperti ini, tapi ide sendiri ya, kayak bikin apa sih, proposal bisnis gitu-gitu loh. Nah, makanya ini kita coba dulu dengan bisnis yang ada dulu ya, dianalisis dulu. Jadi yang dibikin adalah bisnis model ya, bisnis model. Toolsnya pakai apa Pak? Boleh pakai ini. Ini gimana ngekstraknya? Mau di screenshot, mau di apa juga boleh ya. Atau bisa diekspor, nanti dieksplor sendiri ya. Atau mau pakai Pak, saya punya aplikasi beda ini, atau mau pakai aplikasi Word biasa di kotak-kotak, gini juga nggak masalah ya. Yang jelas file yang diupload adalah PowerPoint ya, PowerPoint atau Doc juga boleh sih. Atau image juga boleh. Dokumen atau image ya. Misalnya besar, image besar boleh, pakai Photoshop atau apa boleh. Corel juga boleh. Ada pertanyaan? Ini untuk minggu depan ya tugasnya. Ada pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Berapa jam kita sudah? Kita lihat. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa. Semoga yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Jadi harap dimaklumi ya kondisinya seperti ini, dan juga saran saya jangan banyak keluar ya, maksimalkan di rumah. Jadi kalau tugas kelompok pun kalau bisa ya gimana lah diatur, mau pakai online atau mau pakai WhatsApp grup atau mau pakai apa, dimaksimalkan ya. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Ini nanti videonya saya share ya di grup, hasilnya ini kan saya rekam nih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.